sampai saat ini Presiden belum menyebut siapa nama calon pengganti Menkominfo setelah Johnny G. Plate ditahan akibat kasus korupsi BTS 4G. Lebih lanjut kita tanyakan kepada tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat petang, Bung Ali dengan Friska di sini. Selamat petang, Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Bung Ali, ini kalau sampai sekarang apakah sudah ada nama pengganti Johnny G. Plate yang disiapkan Presiden? Kalau misalnya belum, tugas Menkominfo ini akan diemban siapa sementara? Ya, memang dalam waktu dekat ini, kemarin sebetulnya setelah Bapak Presiden habis kunjungan kerja, memang kita harapkan, saya telah menyampaikan ke beberapa teman media bahwa kemungkinan akan segera Presiden umumkan, karena dari kebiasaan Presiden tidak akan membiarkan ini lama, tapi karena kemarin begitu tiba, hari ini juga hari libur ya, tanggal merah, mungkin besok kita tunggu, dan pagi-pagi kami sudah ada di kantor staf Presiden dan di Istana Negara. Tadi barusan juga saya berkomunikasi dengan Pak Pramono Anung, Pak Sekap. Mudah-mudahan dua hal. Kalau yang pertama itu adalah terkait dengan ad interim untuk segera mengisi posisi Bapak Plate. Kalau enggak mungkin Presiden juga akan menunjuk langsung siapa yang melakukan tugas, mengisi tugas sisa ini. Tapi dari kebiasaan yang sering kami hadapi, tentu Bapak Presiden akan mengkomunikasikan ini dengan teman-teman di Nasdem, kalau ada yang nanti akan segera dikirim untuk mengisi posisi ini, atau hal yang lebih terpenting adalah ini menjadi hak prerogatif Bapak Presiden, sehingga kita tunggu mana yang bisa Bapak Presiden akan lakukan. Kalaupun belum ditunjuk Menkominfo, ad interimnya otomatis Menko? Oh, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi belum Dalam tentu ya? dalam banyak kesempatan bisa beliau menunjuk siapa yang beliau kehendaki. Seperti misalnya waktu kasus terakhir Juliari Batubara, waktu itu kan ditunjuk Mensos Risma. Tidak berapa lama selang dari itu ya, Bung Ngabalin. Nah, kalau sekarang Betul. apakah masih ada kemungkinan besar untuk Nasdem? Karena terakhir Pak Surya Paloh bilang ya belum tentu juga begitu diserahkan sepenuhnya ke Pak Presiden. Ya, Jokowi itu kan punya moral politik yang sangat tinggi dalam mengkomunikasikan seluruh kepentingan-kepentingan pemerintahan dan membangun komunikasi yang tidak terpisahkan dari partai-partai koalisi pemerintah. Apapun alasannya, sampai sekarang Nasdem kan masih tetap menjadi partai koalisi pemerintah, sehingga menghadapi kasus seperti begini saya punya keyakinan yang kuat, karena pasti Bapak Presiden akan mengkomunikasikan ini dengan partai-partai koalisi pemerintah. Sudah ada komunikasi setelah penetapan Pak Johnny Plate, setelah ditahannya Pak Johnny Plate dengan Nasdem, baik itu dari Pak Presiden langsung atau dari Istana mewakili Pak Jokowi? Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi itu. Tadi pun terakhir saya melakukan komunikasi dengan Pak Menteri Sekretaris Kabinet, kami tidak sempat menyinggung materi itu. Tetapi saya pastikan kepada publik bahwa moral politik Presiden dalam mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan politik negara itu selalu menjadi perhatian Bapak Presiden. Dan karena ini dari Partai Nasdem, maka saya punya keyakinan bahwa pasti pemerintah, pasti dari Istana, dari Bapak Presiden, dan kami pasti melakukan komunikasi itu dengan Nasdem. Tidak mungkin Bung Ngabalin juga tidak, Bung Ali tidak memantau begitu, karena ada spekulasi yang beredar setelah Pak Plate ditahan Kejagung, ini dikait-kaitkan dengan ada kepentingan politik di luar kasus hukum. Bagaimana Istana menjawab ini? Iya, jadi kalau ini di beberapa teman saya sudah sampaikan, kasus ini adalah kasus murni, kasus hukum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab Pak Johnny Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kalau dikaitkan dengan masalah politik, ingat
bahwa Nasdem mendeklarasikan calon presidennya itu bulan Oktober tahun 2022. Kasus ini udah jalan sejak lama. Dia berdiri murni, kasus betul-betul Kejaksaan Agung melakukan tindakan profesionalisme untuk dan atas nama negara dalam tugas-tugas penegakan hukum. Karena itulah maka saya ingatkan sekali lagi bahwa sejak awal Bapak Presiden telah mengingatkan untuk jangan sekali-kali ada Bapak dan Ibu para menteri yang terkait dengan masalah hukum atau masalah korupsi. Karena pasti Presiden tidak akan mungkin mengintervensi dan tidak pernah akan bisa mendapatkan pengampunan. Oke, itu tadi yang ditegaskan, tidak akan ada intervensi dari istana, dan berikutnya Ya, kita tunggu. apalagi ini begini ya, ini masalah BTS, ini adalah program strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Presiden menghendaki agar di 3 klaster. Klaster yang pertama itu adalah pembangunan BTS ini di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terjauh, terluar. Program utama di masa pemerintahan Pak Jokowi ya, baik. Sampai hati kita bisa melakukan tindakan ini kepada mereka. Dan kita tunggu berikutnya apa sikap Pak Jokowi, apa langsung menunjuk Menkominfo atau ad interim terlebih dahulu, pantau juga bagaimana proses hukumnya. Terima kasih. Pagi di Istana Negara kami akan kabarkan kepada teman-teman media. Baik, terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.